Shouldn't say this in the camera, but I like a near post goal, of course. I love it. De nuevo, no podemos controlar a toda la gente y después ha tenido un poco de tensión con el equipo de Benfica. Timnas makin ngeri di FIFA Series. 2 pemain Eropa resmi jadi WNI. Erick Thohir konfirmasi ada 2 pemain Eropa siap perkuat timnas dan siap dinaturalisasi. Ada nama Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Mari kita bahas. Tonton sampai akhir ya. Nama Ezra Walian mulai ramai dibicarakan jelang digelarnya FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 27-30 Maret 2026. Penyerang milik Persik Kediri itu dinilai layak masuk starting 11, terutama saat timnas Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team di laga pertama. Pendapat ini datang dari pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan yang menyampaikannya lewat kanal YouTube Nusantara TV. Menurut pria yang akrab disapa Ropan itu, pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret nanti wajib dimenangkan oleh skuad Garuda. Soalnya, kemenangan akan membuka jalan bagi Indonesia untuk melaju ke final dan bertemu pemenang laga antara Bulgaria National Football Team melawan Solomon Islands National Football Team. Ezra dinilai bisa tambah daya serang. Ropan menilai Ezra Walian bisa jadi pilihan tepat untuk memperkuat lini serang tim yang kini ditangani John Hartman. Meski selama ini dikenal sebagai gelandang serang, Ezra dianggap punya kemampuan menyerang yang bisa membantu tim mencari gol. Menurutnya, Indonesia sebaiknya menurunkan gelandang yang lebih ofensif karena lini belakang sudah cukup solid. Kita butuh kemenangan, jadi kita perlu pakai gelandang yang lebih menyerang ke depan karena kita sudah cukup kuat di belakang. Kira-kira begitu pandangan Ropan. Duet dengan Joey Pelupesi. Ropan juga membayangkan komposisi lini tengah dengan Joey Pelupesi sebagai gelandang bertahan. Sementara satu slot gelandang lainnya bisa diisi pemain yang lebih kreatif. Selain Ezra, ada juga opsi Ricky Kambuaya yang dinilai punya kemampuan membantu serangan. Di tengah ada satu gelandang bertahan, yakni Joey Pelupesi. Tinggal kita cari satu lagi. Menurut saya bisa Ricky Kambuaya yang bisa masuk di sana atau memainkan Ezra Walian, jelasnya. Performa Ezra lagi bagus. Alasan Ropan mengusulkan nama Ezra juga bukan tanpa dasar. Mantan pemain PSM Makassar dan Persib Bandung tersebut sudah mencetak 6 gol dan menyumbang 9 assist sejauh ini. Bahkan beberapa kali ia terpilih sebagai man of the match. Menurut Ropan, Ezra bisa dimainkan sedikit di belakang oleh Romeni yang berperan sebagai penyerang utama. Bisa bikin serangan Indonesia lebih tajam. Ropan juga yakin duet oleh Romeni dan Ezra Walian bisa merepotkan pertahanan Saint Kitts and Nevis. Apalagi kalau di sisi kanan ada Miliano Jonathans yang membantu serangan. Dengan komposisi seperti itu, lini tengah tetap dipegang Joey Pelupesi. Sementara opsi lain seperti Ivar Jenner dan Nathan Chu Aon juga masih bisa dipertimbangkan. Intinya, menurut Ropan, Indonesia harus tampil menyerang karena targetnya jelas, menang saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji mengkonfirmasi bahwa Elkan Bagot akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia John Hartman untuk FIFA Series 2026. Pemanggilan ini menjadi yang pertama untuk Bagot ke Timnas Indonesia sejak penampilan terakhirnya terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Timnas Australia pada Januari 2024. Back Ipswich Town di Championship 2025-2026 itu sebenarnya sempat diminta bergabung ke Timnas U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Timnas Guinea U23 di Prancis pada Mei 2024, namun mengabaikannya. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi dipercaya ke Timnas Indonesia meski kursi kepelatihan telah berganti dari Shin Tae-yong pada Januari 2025 ke Patrick Kluivert. Kini, di era baru John Hartman yang menggantikan Kluivert, pintu Timnas Indonesia kembali terbuka untuk pemain kelahiran Bangkok, Thailand dengan darah Inggris Indonesia itu. Sementara itu, bersama Ipswich Town di musim ini, baru bermain 7 kali untuk Ipswich Town di berbagai kejuaraan dengan perincian 3 kali di Premier League 2, 2 kali di Piala FA, dan 2 kali di Premier League Cup. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Konsep FIFA Matchday itu bakal digelar pada 27-30 Maret 2026.
FIFA Series 2026 di Indonesia juga bakal diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts dan Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Di hari yang sama, Bulgaria berduel dengan Kepulauan Solomon. Pemenang dari partai itu bakal saling tantang pada 30 Maret 2026. Kesebelasan yang kalah juga diadu pada hari yang sama. Pemain yang berposisi sebagai winger tersebut sebenarnya baru turun pada babak kedua menggantikan Simon Jensen pada menit ke-72 untuk menambah amunisi di lini depan. Namun dia harus ditarik keluar pada menit ke-81 setelah berbenturan dengan Hristian Petrov. Yeah, I think if you're sitting home now, you enjoy that game. It was a chaos game and 9 goals in the game is a lot, so... No sé, tenemos que seguir. Ça fait 400 buts en carrière, qu'est-ce que ça représente pour toi? Rencana penambahan pemain diaspora kembali menjadi perhatian dalam perkembangan Timnas Indonesia. Pelatih John Hartman dikabarkan ingin merekrut 2 pemain keturunan yang saat ini bermain di Eropa. Informasi tersebut diungkap oleh staf khusus Menteri Hukum RI bidang transformasi digital, Nur Korompot. Menurutnya, rencana ini merupakan bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda untuk agenda internasional ke depan. Kabar tersebut juga muncul setelah adanya pertemuan antara Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas dan Ketua PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan itu dibahas strategi memperkuat tim nasional melalui pemain diaspora. Jika kedua pemain tersebut belum memiliki paspor Indonesia, maka proses naturalisasi harus dilakukan. Langkah ini sebelumnya juga telah dilakukan untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Sejak Erick Thohir memimpin PSSI pada Februari 2023, program naturalisasi berjalan cukup masif. Total sudah ada 19 pemain keturunan yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner yang kini menjadi bagian penting skuad Garuda. Selain itu, terdapat juga nama seperti Jay Itzes, Nathan Choi Aon, serta Tom Haye. Program ini juga menghadirkan pemain lain seperti Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, dan Martin Paes. Tak ketinggalan Mace Hilgers, Eliano Reinders, hingga Kevin Dix. Daftar tersebut juga mencakup oleh Romeni, Emil Audero, dan Dean James. Sementara pemain lain yang ikut dinaturalisasi antara lain Joey Pelupesi dan Tim Gaypens. Jika 2 pemain baru nantinya benar-benar dinaturalisasi, maka total pemain naturalisasi era Erick Thohir bisa mencapai 21 orang. Jumlah tersebut menunjukkan keseriusan PSSI membangun tim yang kompetitif di level Asia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan tampil di ajang FIFA Series 2026 pada akhir Maret. Selain itu, Garuda juga menargetkan prestasi besar seperti juara Piala AFF 2026 dan menembus 8 besar Piala Asia AFC 2027. Berikut profil pemain yang kans dinaturalisasi era John Hartman pernah mentas di ajang Europa League. Ya, pemain yang dimaksud yakni rekan Justin Hubner yang tengah lakoni masa pinjaman dari Fortuna Sittard. Sebagaimana diketahui, Neraisho Kasanwirjo merupakan pemain pinjaman Fortuna Sittard dari Feyenoord Rotterdam. Musim ini namanya kerap diduetkan dengan bek andalan Timnas Indonesia di Fortuna Sittard, Justin Hubner. Tak ayal jika komunikasi antara Justin Hubner dan Neraisho Kasanwirjo bisa saja mengarah ke kans potensinya dinaturalisasi. Sejauh ini Neraisho Kasanwirjo catatkan 9 laga dan 1 assist untuk Fortuna Sittard. Melihat adanya potensi itu, bukan menutup kemungkinan Neraisho Kasanwirjo bakal mendapatkan paspor WNI di era John Hartman. Terlebih pemain 24 tahun itu pernah catatkan kiprah di kompetisi kedua bergengsi di Eropa, yakni Europa League. Neraisho Kasanwirjo lahir pada 18 Februari 2002 di Amsterdam, Belanda, dan memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu Belanda dan Suriname. Berpostur tinggi 1,85 meter, Neraisho Kasanwirjo bermain sebagai bek tengah di posisi utama dan di posisi lain sebagai bek kanan atau bek kiri, serta menggunakan kaki kanan sebagai dominannya. Ia mulai merintis karir di dunia sepak bola dengan bergabung pada klub Zeeburgia YT, kemudian melanjutkannya ke Ajax Youth. Saat ini ia bermain di Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Feyenoord Rotterdam hingga 30 Juni 2026. Dipinjamkan ke Fortuna Sittard sejak 6 Januari 2026,
Torehan statistik Neraisho Kasanwirjo bersama Fortuna Sittard yaitu 8 pertandingan, 0 gol, 1 assist, 0 kartu kuning, 0 kartu merah, dan 648 menit bermain. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman resmi merilis daftar sementara pemain untuk FIFA Series Maret 2026. Sebanyak 41 nama dipanggil untuk menjalani persiapan bersama skuad Garuda menuju ajang tersebut. Dia tampak sakit-sakitan pada momen tersebut dan akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus untuk mendapatkan perawatan. Hal ini tentu jadi sinyal buruk karena Miliano sudah mulai mendapatkan tempat di tim utama. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut juga menambah panjang kekalahan beruntun Excelsior menjadi 4 pertandingan. Media asal Belanda, Football International, memberikan sorotan khusus pada kondisi Miliano Jonathans. Mereka melihat winger timnas Indonesia tersebut mengalami cedera yang cukup parah setelah berduel dengan Petrov. Tim asal Friesland tampil lebih efektif di Woudenstein dibandingkan tuan rumah, yang akibatnya menelan kekalahan keempat berturut-turut di Liga. Cedera parah yang dialami Miliano Jonathans pada babak kedua meninggalkan rasa pahit dalam pertandingan yang semula berjalan lancar, tulis Football International. Cedera yang dialami oleh pemain berusia 21 tahun tersebut diprediksi membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Excelsior tentu tidak ingin kehilangan pemain yang sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan di Liga. Tentu pihak tim akan melakukan pemeriksaan serius agar dia bisa segera kembali ke lapangan. Beberapa saat sebelumnya, Jonathans masuk sebagai pemain pengganti untuk tim tuan rumah, tetapi penampilannya hanya berlangsung sebentar. Pemain muda tersebut berteriak kesakitan setelah duel yang tampaknya tidak berbahaya dengan Hristian Petrov. Sepertinya mengalami cedera yang serius di lututnya. Lanjutnya, satu hal yang menjadi masalah adalah Miliano juga memiliki riwayat cedera yang cukup parah. Dia juga berpotensi akan melewatkan pertandingan bersama Timnas Indonesia pada bulan Maret ini. Tentu ini menjadi kerugian tersendiri, karena John Hartman ingin menguji semua komposisi yang ada untuk membangun skuad terbaiknya. Jadwal skuad Garuda terdekat adalah melawan Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series. Pada musim 2023-2024, pemain internasional Indonesia itu juga absen berbulan-bulan karena robekan ligamen cruciatum. Di Woudenstein, dia dibawa keluar lapangan dalam tangisan 8 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, tulisnya. Miliano Jonathans, pemain Timnas Indonesia, mengalami nasib nahas setelah ditarik keluar lapangan karena cedera saat membela Excelsior Rotterdam di ajang Eredivisie 2025-2026. Insiden ini terjadi saat Excelsior menghadapi SC Heerenveen pada Minggu, 8 Maret 2026 dini hari. Winnie menimbulkan kekhawatiran akan partisipasinya di FIFA Series 2026. Miliano Jonathans tampil dalam laga Excelsior kontra Heerenveen di Stadion Woudenstein. Pada pertandingan tersebut, Excelsior harus mengakui keunggulan Heerenveen dengan skor 1-2, di mana gol Heerenveen dicetak oleh Luke Brouwers pada menit ke-38 dan Joris Overheim pada menit ke-67, sementara 1 gol Excelsior lahir dari Noah Naujoks. Pemain berdarah Depok ini masuk pada menit ke-72, menggantikan Simon Jensen. Namun hanya berselang 9 menit, Miliano mengalami insiden tabrakan. Dia dilanggar oleh pemain belakang Bulgaria, Hristian Ivailov Petrov yang terlihat mendengkuli kakinya hingga terjatuh. Miliano sempat tergeletak kesakitan di pinggir lapangan dan kesulitan berjalan. Akibatnya dia harus ditanduk keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Hingga saat ini tingkat keparahan cedera Miliano belum diketahui secara pasti, begitu pula dengan kemungkinan dirinya tampil di FIFA Series 2026 bersama Timnas Indonesia. Pelaku pelanggaran, calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Pemain yang menjadi penyebab cedera Miliano adalah Hristian Ivailov Petrov, seorang bek andalan Timnas Bulgaria. Petrov merupakan pemain aktif Timnas Bulgaria dan sempat menjadi bagian dari skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pemain berusia 23 tahun ini telah mencatatkan 9 penampilan untuk Timnas Bulgaria sejak tahun 2023. Ironisnya, Petrov berpotensi akan menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 pada akhir bulan Maret nanti. Diironiskan, dikarenakan Bulgaria juga akan berpartisipasi dalam ajang yang sama pada akhir bulan Maret nanti. Kabar cedera Miliano Jonathans menjadi pukulan telak bagi pelatih John Hartman dan Timnas Indonesia menjelang pelaksanaan FIFA Series 2026. Miliano berpotensi menyusul sejumlah pemain Timnas Indonesia lainnya yang sebelumnya telah mengalami cedera, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkulalang.
Selain itu, skuad Garuda juga dipastikan tidak dapat diperkuat oleh dua pemain yang harus menjalani sanksi kartu merah, yaitu Shane Petinama dan Tum Hei. Kehadiran Jonathans dinilai krusial untuk memperkuat lini depan tim Garuda, mengingat pemain berusia 21 tahun tersebut cukup konsisten mendapatkan menit bermain bersama Excelsior. Meskipun baru mencatatkan 4 penampilan bersama timnas Indonesia, Jonathans telah menunjukkan potensi besarnya sebagai penyerang sayap yang dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan. Sampai saat ini, PSSI belum mengumumkan secara resmi daftar pemain yang akan dipanggil untuk ajang FIFA Series 2026. Dalam turnamen tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team pada Jumat 27 Maret 2026 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Apabila meraih kemenangan, skuad Garuda akan melaju ke partai final yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 30 Maret 2026 malam WIBI. Menariknya, jika Jonathans dapat bergabung dan Hristian Petrov mendapat panggilan dari timnas Bulgaria, peluang keduanya untuk saling berhadapan di turnamen tersebut terbuka lebar, menambah dramatisasi potensi pertemuan mereka di lapangan hijau. Informasi lengkap mengenai cedera Miliano Jonathans dan persiapan timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 disampaikan melalui berbagai laporan media olahraga terkemuka pada Minggu 08 Maret 2026. Manchester City berhasil melaju ke babak perempat final Piala FA 2025-2026 setelah menaklukkan Newcastle. Dari 41 pemain itu, komposisinya terbagi ke dalam 4 lini. 5 kiper, 12 bek, 13 gelandang, dan 10 penyerang masuk dalam daftar panggilan sementara Hartman. Daftar tersebut juga menghadirkan sejumlah nama yang cukup lama absen dari skuad Garuda. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kembalinya Elkan Bagot. Namun di balik daftar panjang itu, ada 6 nama yang absen dari panggilan Hartman. Keenamnya sempat menjadi langganan timnas Indonesia, baik abroad maupun naturalisasi. 4 diantaranya terpaksa absen lantaran sedang menjalani pemulihan cedera. Mereka adalah Meis Hilgers, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkulamam, dan Pratama Arhan yang tidak fit untuk FIFA Series Maret 2026. Marcelino harus menjalani operasi hamstring pada Desember 2025, Asnawi menjalani pembedahan ACL pada Januari 2026, dan Pratama Arhan dioperasi pada Februari 2026 akibat cedera meniskus lutut kanan. 2 nama lainnya yang absen adalah gelandang Persib Bandung, Tom Haye, dan bek Persija Jakarta, Shane Petinama. Keduanya tidak bisa membela timnas Indonesia bukan karena cedera, melainkan akibat sanksi dari FIFA. FIFA menjatuhkan skorsing 4 pertandingan plus denda 5.000 franc Swiss atau setara 108 juta rupiah kepada keduanya pada 5 November 2025. Hukuman itu dijatuhkan imbas insiden usai laga timnas Indonesia kontra Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 12 Oktober 2025. Wasit Manning asal Cina mengganjar Haye, Petinama dan manajer timnas Indonesia, Sumarji, dengan kartu merah setelah pertandingan itu yang berakhir dengan kekalahan 0-1 itu. FIFA menilai ketiganya menunjukkan perilaku tidak sportif terhadap ofisial pertandingan. Buntut dari sanksi tersebut, Haye dan Petinama harus melewatkan 2 laga timnas Indonesia di FIFA Series Mahat 2026. Keduanya juga dipastikan absen pada FIFA Matchday Juni 2026 untuk melunasi sisa skorsing yang dijatuhkan FIFA. Mark Klok menjadi salah satu pemain yang masuk dalam skuad pertama John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Bintang Persib Bandung itu mengaku sudah berbincang banyak dengan sang pelatih jauh sebelum pengumuman dilakukan. Nama Mark Klok masuk dalam daftar 41 pemain skuad sementara timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2026. Gelandang naturalisasi itu bakal dipanggil oleh pelatih John Hartman untuk membela Garuda di FIFA Series 2026. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan memainkan 2 pertandingan dalam FIFA Series 2026. Pertama melawan Saint Kitts and Nevis, negara anggota Konfederasi Amerika Utara, Tengah dan Kepulauan Karibia, pada 27 Maret mendatang. Sementara laga kedua yang dimainkan timnas Indonesia adalah melawan tim hasil duel Bulgaria dari Eropa kontra Kepulauan Solomon dari benua Oseania pada 30 Maret mendatang. Mark Klok yang mendapatkan panggilan timnas Indonesia cukup antusias. Terlebih Garuda kali ini ditangani pelatih anyar John Hartman. Ia mengaku sudah berkomunikasi intens dengan juru taktik asal Inggris tersebut
sebelum pengumuman. Dalam percakapannya, Klok mengaku sudah dijelaskan oleh Hartman soal visi dan misinya di Timnas Indonesia. Pemain berusia 32 tahun itu pun cukup terkesan dengan segala hal yang dipaparkan pelatih baru. Kami sudah berbicara cukup lama tentang ide-idenya dan strategi yang dia inginkan. Dia sangat profesional dan menekankan bahwa tim lebih penting daripada individu. Saya sangat mendukung strukturnya yang jelas, kata Klok, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Senin 9 Maret 2026. FIFA Series 2026 akan menjadi debut Hartman bareng Timnas Indonesia. Meski status turnamen layaknya uji coba biasa, Klok menilai ajang tersebut sangat krusial untuk Garuda. Klok menganggap FIFA Series 2026 sebagai tanda era baru Timnas Indonesia mulai. Ajang tersebut disebutnya olehnya bakal menjadi titik awal bagi seluruh pemain untuk beradaptasi dengan skema yang berbeda. Turnamen ini sangat penting karena semua orang tahu sekarang ada staf pelatih baru. Semuanya mulai dari nol lagi dengan filosofi dan gaya bermain yang berbeda. Jelas ex Persija Jakarta ini. Terlepas dari itu, belum ada jaminan Mark Klok masuk ke dalam skuad final Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2026. Dia masih harus menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu dari 23 Maret 2026. Mark Klok akan bersaing dengan sejumlah nama di posisi gelandang, mulai dari Ivar Jenner, Ricky Kamuyaya, Dewa Buyantan FC, Jordi Amat, Persija Jakarta, dan bintang muda Arkan Fikri, Arema FC. Timnas Indonesia mengumumkan 41 pemain telah dipanggil oleh pelatih kepala John Hartman untuk skuad sementara guna menghadapi FIFA Series 2026. Turnamen ini akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan melakoni laga pertama melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada hari yang sama, Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pemenang kedua laga akan tampil di laga puncak pada 30 Maret 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara tim yang kalah akan bertanding pada sore harinya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia mengumumkan 41 pemain telah dipanggil oleh pelatih kepala John Hartman untuk skuad sementara guna menghadapi FIFA Series 2026. Turnamen ini akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan